Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas akuntansi B akan mempresentasikan video pembelajaran dengan judul Value for Money Audit. Berikut adalah anggota kelompok 6 yang terdiri dari Esti Wahyuningsih, Rizka Widyastuti, dan Danu Alfasri. Definisi Value for Money Audit. Value for Money Audit adalah sebuah investigasi berbasis bukti independen yang memeriksa dan melaporkan pada apakah perekonomian, efektivitas, dan efisiensi telah dicapai dalam penggunaan dana publik. Tujuan utama dari Value for Money Audit adalah 1. Majelis memberikan informasi independen dan saran tentang bagaimana ekonomis, efisien, dan efektif departemen dan lembaga pemerintah. 2. Mendorong badan diaudit untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mencapai nilai uang dan pelaksanaan kebijakan. 3. Mengidentifikasi praktik yang baik dan menyarankan cara-cara di mana pelayanan publik dapat ditingkatkan. Implementasi konsep value for money. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan dengan menerapkan teknis kinerja yang baik pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Audit kinerja atau value for money audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Materi selanjutnya mengenai karakteristik value for money audit. Perbedaan value for money audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit. Audit konvensional, hasil auditnya berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, tanpa adanya pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam value for money audit, tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya mengenai audit ekonomi dan efisiensi. Dalam hal ini, audit ekonomi dan efisiensi memiliki tujuan untuk menetapkan apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisiensi. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab terjadinya praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Dalam The General Accounting Office Standard, menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Yang kedua, menghindari adanya pengangguran sumber daya. Yang ketiga, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. Yang keempat, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan tanpa tujuan. Yang kelima, menggunakan prosedur kerja yang efisien. Yang keenam, melakukan pengadaan sumber daya seperti jenis, mutu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. Yang ketujuh, menggunakan sumber daya seperti staf, peralatan, dan fasilitas yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas yang tepat. Yang kedelapan, melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. Yang kesembilan, mengetahui persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara. Prosedur untuk melakukan audit ekonomi secara umum meliputi yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern. Yang ketiga, menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern. Yang keempat, melaksanakan audit. Yang kelima, menyampaikan laporan. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang audit efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Audit Commission tahun 1986,
Efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar, sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Adapun tujuan dari audit efektivitas, yang pertama untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Yang ketiga, menentukan kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat. Kemudian untuk menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan. Yang ketiga untuk menilai efektivitas program dan unsur-unsur program secara terpisah. Yang keempat, mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan. Yang terakhir, untuk menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan, harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program. Yang pertama ada proksi untuk mengukur dampak atau pengaruh. Yang kedua ada evaluasi oleh konsumen. Dan yang terakhir ada evaluasi yang menitikberatkan pada proses, bukan pada hasil. Kemudian adanya prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja. Yang pertama adanya auditor atau orang atau lembaga yang melakukan audit, kemudian ada auditee, yaitu pihak yang diaudit, dan resipien atau pihak yang menerima hasil audit. Yang kedua ada hubungan akuntabilitas antara auditee dan audit resipien. Yang ketiga ada independensi antara auditor dan auditee. Yang terakhir adanya pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk audit resipien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Kamsahamnida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.